Silakan, Awi. Siapa? Silakan, langsung Bang Kores, digas. 2 menit. Oh, 2 menit Silakan, ya? Bang Kores. 2 menit. Oke, thank you ya. Tadi setelah kita mempelajari bagaimana caranya kekristenan berhenti berbuat dosa, yaitu dengan cara menderita badani, yang diperkuat juga nanti itu di Lukas 18, 13, 14. Dibenarkan Tuhan dan berhenti berbuat dosa itu harus ada memukul diri atau penderitaan badani. Inilah kenapa aku bilang kekristenan dan juga Syiah itu sama 11-12. Menarik sekali dan kita sebagai Islam akan menghargai hal tersebut karena inilah keimanan dari kekristenan. Berikutnya pertanyaannya adalah di dalam Yeskiel 34 nomor 31, aku akan share screen, tolong di ini nggak bisa share screen. Gua close-in dulu. Timernya jalan terus ternyata. Silakan. Sip, thank you. Ya. Bisa kita lihat di sini di Yeskiel 34 31 itu kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Jadi ini Tuhan Israel itu gembala ya, Tuhan Israel itu gembala. Lalu kemudian kalau kita lihat di Yohanes 10:14 mana nih? Yohanes 10:14 Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Yesus juga gembala di sini, menarik. Jadi Tuhan Israel dan Yesus itu satu ya. Satu dia ini. Sama-sama gembala. Ini tidak bisa dipisahkan ini. Ini harus dipahami oleh kekristenan. Lalu kemudian ternyata ada nubuat juga yang menarik yang mesti dipahami oleh kekristenan dan aku butuh jawaban. Yaitu di Matius 26:31. Matius 26:31, mohon ini jangan terguncang atau marah dengan pertanyaan ini karena ini menarik. Matius 26 nomor 31 dikatakan di sini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Nah, pertanyaannya, siapakah aku ini yang membunuh Tuhan Israel dan Yesus? Silahkan, thank you. Oke, dibisukan. Silakan 5 menit di setting dulu. Ya, udah. Siapa nih? Gampang dulu. Oke, jadi di sini kita harus memahami kata dalam konteks. Karena kitab Zakaria dengan kitab yang kamu kutip tadi itu jaraknya udah ratusan tahun. Jadi konteksnya berbeda. Pada zaman PL memang Allah menjadi gembala untuk Israel. Tapi cara Allah mengembalakan itu melalui para nabi. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Allah menyatakan penggembalaan itu bagi umat manusia bukan lagi melalui para nabi, tetapi melalui sang firman-Nya sendiri yang hadir menjadi Yesus Kristus. Maka penggembalaan Yesus adalah meneruskan apa yang Allah nyatakan di dalam PL. Maka itu yang disebut dengan Ibrani pasal 1. Kalau dahulu Allah berbicara kepada kita melalui para nabi, maka pada zaman sekarang ini Ia berbicara kepada kita melalui Kristus, anaknya yang tunggal, yang mulia, yang kudus, yang perkasa itu. Jadi itu cara pengembalaannya. Jadi di sini kita harus memahami konteksnya. Memang kalau belajar Alkitab ini tidak memperhatikan konteks yang disampaikan, ya bubar. Makanya orang Kristen itu cerdas. Alkitab itu tidak pernah diperkosa. Makanya Alkitab itu ada konteksnya, ada sejarah, ada historisnya, ada maknanya. Baru kaitan dengan Matius 26 tadi yang kamu katakan, aku akan membunuh gembala. Itu berbicara kepada Yesus. Yesus sebagai gembala dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya perwira Romawi. Mengapa Yesus dibunuh? Dia dibunuh bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pilatus sama dengan Herodes pun mengakui tidak ada kesalahan. Bahkan orang yang menyalibkan Yesus itu pun akhirnya mengatakan sungguh dia ini anak Allah. Dan mereka pun akhirnya menjadi orang yang percaya. Jadi sebenarnya Yesus itu benar-benar dia dibunuh oleh orang tentara Romawi atas tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu Allah menyatakan karyanya. Oke, lanjut kawan-kawan, silakan. Ya, saya ya. Permisi ya teman-teman. Jadi ini justru menggenapi apa yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penuh salah, ia akan melihat turunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana.
Jadi kita jelas di dalam perjanjian lama Musa menggunakan metode Tuhan menggunakan penyelesaian permasalahan dosa dengan domba jantan, dengan pengorbanan itu semua. Tetapi dalam perjanjian baru sesuai dengan Yesaya 53 ayat 10, Tuhan mengizinkan Mesias itu diremukkan sebagai korban penebus salah. Jadi ingat, pada waktu zaman Musa, ketika tidak ada satu kematian, maka orang itulah yang harus mati. Dia yang harus masuk neraka. Tetapi domba itu menjadi substitusi permasalahan kesalahan dan dosa-dosa dia. Itulah kenapa domba itu mati, maka orang itu selamat. Nah, kami yang Kristen, Yesus sudah mati bagi kami, maka kami selamat. Nah, teman-teman, tidak ada satupun korban bagi kalian. Maka kalianlah yang pasti menggenapi apa yang tertulis dalam surat Maryam. Berapa itu? Surat Maryam 71 kalau tidak salah ya. Mohon maaf, saya keliru. Itulah kenapa keselamatan dalam Yesus itu sesuai dengan apa yang buatan-buatan perjanjian lama. Itulah kenapa kami juga menawarkan keselamatan yang ada dalam Kristus itu bagi teman-teman. Karena korban keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus sebagai substitusi bahwa kalianlah atau sayalah atau kitalah yang harusnya mati. Tapi Yesus menggantikan posisi kita sesuai dengan nubuatan di dalam Yesaya 53 ayat 10 tadi. Jadi pukul gembala maka semuanya akan tercerai-berai. Memang Yesus yang akan menjadi korban penebus salah. Nah, sayangnya kalau tidak ada yang menjadi korban penebus salah bagi teman-teman, maka teman-temanlah yang harus menikmati yang anget-anget sedikit itu, yang bukan sebentar tapi bertahun-tahun lamanya. Silakan, masih ada 1 menit. Ya, ada Rion. Habisin lah, Prah, waktunya. Tak lanjutin, Habisin. lanjut. Oh ya, Lekayafas. Silakan. Lanjut aja, lanjut bro, lanjut. Aku nggak ngejawab. Oke, Lanjut. jadi seperti ini ya. Aku senang sekali dengan pertanyaan ini. Ini membukakan bahwa di dalam keselamatan di dalam Yesus itu memang suatu kepastian gitu loh. Kenapa? Karena di dalam Yesus saja kita tahu bahwa apa yang Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu inline. Dulu orang ditebus dengan apa? Dengan ada domba yang mati. Tetapi dalam perjanjian baru Yohanes mengatakan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi barang siapa percaya kepada dia, barang siapa beriman kepada dia, maka ada keselamatan buat dia. Karena terjadi substitusi. Yesus yang menggenapi hukuman atas dosa tadi dengan dengan mengalami kematian di atas kayu salib. Kurang lebih demikian. Ada yang mau nambahin? Ini yang share screen. 15 detik lagi. Ini silakan dibaca aja datanya ini. Aku udah tunjukkan bahwa Yesus tidak layak untuk dihukum mati. Buktinya ada ini. Ya. Terus arti kematian Yesus itu ya luar biasa. Karena kematian Yesus yang berdampak. Oke, habis waktunya. Oke. Habis waktunya. Kores 3 menit untuk menanggapi jawaban dari narasumber Kristen. Silakan. Ya, thank you. Aku akan share screen. Belum bisa share screen. Ya, udah. Nah, thank you Erben dan kawan untuk jawabannya bahwasanya yang disalib itu Yesus kan ya. Berarti di sini aku ini adalah Bapak, kan begitu jadinya. Nah, tapi posisinya kawan, jangan dilupakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kemudian ketika Bapa dan Yesus adalah satu, maka gembala pun adalah si Bapa ini. Bapa inilah yang dibunuh oleh si aku. Yang aku ini siapa? Aku ini kata Erben adalah tentara Romawi. Perhatikan, tentara Romawi itu mempunyai budak-budak. Dan tentara Romawi ini ternyata satu juga sama seperti Yesus. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Efesus 6 nomor 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Duar, selamat datang di kebenaran. Tuan-tuan dari Romawi ini adalah setara dengan Kristus. Sehingga ini membuktikan apa? Yesus itu ada banyak. Dan anak-anak yang bernama Yesus Kristus itu ada banyak selama dia memiliki budak. Karena ketaatan yang diberikan harus sama. Seperti Kristus. Untuk tuan-tuan yang mempunyai budak. Siapa dia Erben? Tentara Romawi yang membunuh si gembala ini di Matius 26 nomor 31. Begitu. Cuman yang mesti dipastikan dan dipertahankan oleh kekristenan adalah Yeskiel 34:31, Tuhan Israel pun di sini gembala. Sehingga di sini si gembala ini dia mempunyai dua natur gembala ini. Mana tadi? Nah ini nih. Ini ada 2 natur. Jadi gembala ini punya hakikat kealahan dan juga hakikat kemanusiaan. Sehingga yang mati itu dua-duanya oleh si aku ini. Si aku ini siapa? Si Bapak dan juga si tentara Romawi tersebut yang disebutkan oleh Erben. Ini nggak bisa dibantah. Dan gue menggunakan sola scriptura.
Maka dari itu kawan kekristenan, ketika Tuhan membunuh Tuhan itu adalah hal biasa. Ketika Yesus membunuh Yesus itu adalah hal biasa dalam kekristenan. Karena pribadi ini bisa maha hadir ya. Dalam bahasanya itu maha hadir. Jadi bisa ada di sini sekali, lalu ada di sana juga sekali gitu. Dan bisa saling berbicara antara diri sendiri. Kalau misalnya bisa saling berbicara, maka dia pun bisa saling bunuh-membunuh. Seperti yang tertulis di Matius 26 nomor 311. Itu loh my brethren. Thank you jawabannya. Aku cukupkan saja sampai di sini. Selamat untuk setengah menit lagi. selamat datang di kebenaran deh kalau begitu ya. Thank you, thank you. Udah, Aku Wi? menantikan untuk pertanyaan selanjutnya. Siap, siap. Setengah Udah detik ya. lagi. Habis.